Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzara Humairah, NIM 20900120079. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dr. Haja Dahlia Patiung MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah keterampilan bercerita. Di sini saya akan mempromosikan media yang akan saya bawakan, yaitu mempromosikan media boneka tangan. Sebelumnya, saya mempromosikan media boneka tangan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan bahwa boneka tangan adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang bisa berbentuk tiruan dari bentuk manusia maupun bentuk binatang dengan bermacam-macam karakter dan berbeda-beda ukurannya, lebih besar dari boneka jari. Boneka tangan ini adalah boneka tangan full body. Yang dimaksud dengan boneka tangan full body adalah boneka yang didesain untuk tangan, tapi bentuk bonekanya utuh dari kepala sampai kaki. Boneka tangan ini hanya satu kita yang dapat memainkan satu boneka. Disebut boneka tangan karena boneka ini hanya terdiri dari kepala dan dua tangan saja. Sedangkan bagian badan dan kakinya hanya merupakan baju yang akan menutup lengan orang yang memainkannya. Di samping cara memainkannya, juga harus memakai tangan tanpa menggunakan alat bantu yang lainnya. Cara memainkannya mudah sekali, dengan cara jari telunjuk untuk memainkan atau menggerakkan kepala boneka, ibu jari menggerakkan tangan kiri boneka, dan jari kelingking menggerakkan tangan kanan boneka. Tangan dimasukkan ke belakang badan boneka dan jari telunjuk menggerakkan kepala boneka. Ibu jari menggerakkan tangan kiri boneka dan jari kelingking menggerakkan tangan kanan boneka. Boneka tangan ini sudah banyak yang menirukan, dari bentuk yang terbesar sampai yang terkecil, dari bentuk-bentuk dan warna-warna yang beragam. Tetapi boneka tangan saya ini beda dari yang lainnya karena memiliki bahan yang lembut dan halus, warnanya beragam dan karakternya lucu-lucu, dan harganya pun sangat terjangkau. Boneka tangan ini banyak karakternya. Contoh seperti yang di samping saya, ada boneka tangan karakter ibu yang cantik, ada juga karakter ayah yang ganteng, dan ada juga karakter nenek dengan ciri khas memakai kacamata dan rambut berwarna putih. Dan ada juga karakter kakek dengan ciri khas mempunyai kumis. Dan masih banyak lagi bentuk dan karakter yang lainnya. Boneka tangan ini saya tujukan kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terutama untuk guru, agar dapat menggunakan boneka tangan sebagai media pembelajaran bercerita yang sesuai dengan karakteristik anak-anak usia dini yang berada pada tahap pengenalan. Pembelajaran media kadang kurang menarik perhatian anak-anak, akibatnya anak-anak yang malu dan tidak mau bercerita ke depan kelas. Oleh karena itu, saya berinisiatif perlu adanya media boneka tangan ini sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Penggunaan media boneka tangan sebaiknya dilaksanakan pada taman kanak-kanak atau kelas kecil agar perhatian guru dapat menyeluruh dan anak-anak mendapatkan waktu lebih lama untuk menggunakan boneka tangan. Dan sebaiknya menggunakan cerita yang tidak terlalu panjang dan jenis ceritanya adalah cerita fabel. Boneka tangan ini
bisa digunakan anak-anak dalam bermain dan bercerita. Penggunaan media boneka tangan dalam kegiatan bercerita membuat anak-anak menjadi lebih tertarik mendengarkan cerita yang mampu menangkap isi dari cerita yang disampaikan oleh gurunya. Karena pada saat guru bercerita menggunakan media boneka tangan ini yang membuat anak mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, dan anak juga tertarik dan mengulang cerita yang tadi didengarnya. Mengapa saya mempromosikan media boneka tangan? Karena metode ini dapat mengembangkan kecerdasan linguistik anak dengan menggunakan metode bercerita dan menggunakan media pembelajaran boneka tangan. Bercerita menggunakan boneka tangan diharapkan anak-anak akan lebih tertarik untuk mencoba bermain, tidak melupakan aspek perkembangan bahasa serta kecerdasan linguistik. Media boneka tangan juga dapat dijadikan bahan sebagai kebiasaan atau tradisi bagi para orang tua untuk menidurkan anak-anaknya. Dapat melalui cerita atau dongeng dan banyak hal tentang hidup dan kehidupan yang dapat kita informasikan kepada anak-anak. Begitu juga pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama dapat kita tanamkan kepada anak-anak melalui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita atau dongeng-dongeng tersebut. Dengan bercerita dan dibantu media boneka tangan, maka anak-anak akan lebih tertarik untuk belajar. Karena dengan cerita anak-anak akan lebih menambah kosakata berbahasa dan kecerdasan linguistiknya terbentuk. Dan agar anak-anak dapat meningkatkan keaktifan anak dalam pembelajaran dongeng dengan menggunakan media boneka tangan. Tujuan saya mempromosikan media boneka tangan ini agar peserta didik di sekolah-sekolah maupun di rumah dapat mengenali alat permainan edukatif. Anak harus dibiasakan dan diperkenalkan agar anak tidak selalu berpatokan hanya pada gadget saja, dan bagi guru dan orang tua di rumah dapat membuat boneka tangan di rumah maupun di sekolah, karena boneka tangan ini mudah dibuatnya dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan harganya pun sangat terjangkau. Manfaat mengapa saya mempromosikan media boneka tangan ini? Karena yang pertama, anak dapat meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Dalam permainan boneka tangan, anak harus selalu berinteraksi sambil memainkan peran menggunakan tangan mereka. Secara otomatis keterampilan berbahasa mereka akan digunakan dan dilatih. Yang kedua, anak dapat meningkatkan keterampilan sosial. Permainan ini bisa dimainkan secara berkelompok. Secara tidak langsung, anak akan diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dan bekerjasama dengan temannya. Yang ketiga, anak dapat melatih motorik halusnya. Dengan bermain boneka tangan ini, anak harus menggerakkan bagian tubuh mereka, yaitu tangan mereka, yakni termasuk salah satu cara melatih motorik halus anak. Media boneka tangan ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, boneka dibuat sesuai dengan tokoh cerita, menarik bagi anak dan mudah dimainkan oleh anak dan guru. Yang kedua, boneka mudah dimainkan. Saat memainkannya, anak dapat memasukkannya ke dalam tangan sehingga tidak perlu keahlian khusus untuk memainkannya. Yang ketiga, tidak dapat memerlukan tempat dan persiapan terlalu rumit. Yang keempat, dapat mengembangkan imajinasi anak, dapat mempertinggi keaktifan dan menambah suasana gembira.
Sekian dan terima kasih telah menyimak dan mendengarkan hasil promosi boneka tangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.